Salam penilai, berjumpa dengan saya Fadila dalam podcast Mengenal Lebih Dekat Kandidat Dewan Pengawas Keuangan MAPI 2024. Acara ini merupakan rangkaian Musyawarah Nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Telah hadir bersama saya salah satu kandidat Dewan Pengawas Keuangan nomor urut 1, Bapak Ahmad Faisal Siregar. Halo Bapak, Halo, bagaimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Izinkan saya memanggil Bapak Faisal ya. Iya, betul. Oke. Bapak, bagaimana nih kondisi dan persiapannya menjelang hari pemilihan Dewan Pengawas Keuangan yang sebentar lagi akan diselenggarakan? Iya, ya persiapan saya saat ini ya saya mempersiapkan segala sesuatunya, memperhatikan kondisi-kondisi MAPI saat ini dan saya mencalonkan diri sebagai DPK. Persiapannya saat ini ya baik-baik saja. Oh iya. Yang penting juga sehat ya Pak ya, jaga Sehat, kondisi kesehatan ya. ya Pak, agar pas hari H tuh kita dalam keadaan fit gitu ya Iya, Pak ya. Ya, Pak, mungkin di sini banyak juga rekan penilai MAPI ya, calon pemilih DPK ini yang belum mengenal Bapak. iya, Boleh Bapak menceritakan latar belakang Bapak dari segi pendidikan, pekerjaan, maupun pengalaman Bapak, baik di penilai maupun di organisasi. iya. Silakan Pak. Baik. Nama saya Ahmad Faisal Siregar. Latar belakang pendidikan saya mengambil kuliah S1 Bachelor of Arts Accounting and Finance di University of Bristol, England. Saya lulus di tahun 2006. Lalu setelah itu saya kembali ke Jakarta meneruskan kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada, mengambil major ekonomi pembangunan. Nah, di situ program S2 berkolaborasi juga dengan MAPI dengan sertifikasi penilai eh, bisnis. Baru lanjut setelah itu saya mengambil penilaian properti langsung di MAPI. Nah, setelah itu saya bekerja di penilaian sudah mulai dari tahun 2006 sebenarnya sudah lumayan lama. Pengalaman saya juga di berbagai macam project, tapi saya sekarang lebih fokus memang di business valuation Oh, walaupun saya memiliki sertifikasi propertinya begitu. Lalu setelah itu saya ikut di organisasi di Forum Penilai Pasar Modal sebagai anggota yang sampai saat ini masih menjabat. oke. Banyak sekali ya Pak ya, cukup pengalaman Bapak dan juga pendidikan Bapak juga relate ya sama penilaian Iya. gitu kan dan juga keuangan. Nah, saya penasaran nih Pak, kira-kira apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk mencalonkan diri menjadi Dewan Pengawas Keuangan di kala kepadatan pekerjaan Bapak dan juga kegiatan-kegiatan Bapak ini begitu? Iya, iya, iya. Ya tergerak saja hati saya untuk ikut menyumbang tenaga dan pikiran terhadap MAPI. Mungkin yang cocok posisi saat ini adalah saya ikut mengawasi mengawasi anggaran dan rencana-rencana budgeting yang disiapkan oleh MAPI, yaitu masuk di Dewan Pengawas Keuangan. Jadi ya motivasi saya di situ, visi dan misi saya ya ingin membuat MAPI beserta masyarakat dan anggotanya menjadi MAPI yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Oke. Pak, mungkin saat ini juga Bapak sudah mendengar ya cukup ada beberapa isu ya yang berkembang di MAPI terutama terkait dengan keuangan ya, terkait dengan keuangan MAPI ya, baik itu dari segi operasionalnya Hmm. ataupun dari pengawasannya. Di antaranya nih Pak, ada yang merasa juga beberapa anggota ini merasa pendidikan MAPI itu biayanya itu terlalu tinggi gitu, sehingga ada anggapan MAPI mencari keuntungan dari anggota padahal merupakan organisasi nirlaba. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Nah, masih terkait dengan biaya juga nih Pak. Hmm. Efisiensi anggaran, ada persepsi juga bahwa biaya operasional MAPI ini juga cukup tinggi. Bagaimana langkah Bapak nih jika menjadi Dewan Pengawas Keuangan untuk mewujudkan efisiensi operasional MAPI agar tidak terjadi pemborosan biaya operasional tersebut? Ya, Gitu. ya, Silakan Pak. ya, baik. Ya, maka dari itu sebagai Dewan Pengawas Keuangan memang seharusnya itu nanti stepnya adalah calon DPN terpilih pasti di awal akan menetapkan program-program kerja mereka, ya kan, langkah-langkah kerja sama periode mereka berjalan. Nah, dari program-program kerja mereka itu pasti akan ada anggaran-anggaran untuk dapat memenuhi program kerja mereka. Nah, disitulah peran DPK yang seharusnya memang sudah terlibat dari awal dalam penyusunan anggaran tersebut. Kalau memang program-program itu bagus dan dirasa dapat membuat bermanfaat bagi anggota dan asosiasi sendiri,
dan sudah disetujui bersama, ya kita lihat apakah anggaran-anggaran ini sudah sesuai dan sudah disusun serta dilaksanakan seefisien mungkin sehingga tepat sasaran. Lalu juga untuk program-program PPL itu juga akan kita kaji apakah memang biayanya yang sering dikeluhkan anggota setinggi itu memang sudah sesuai gitu. Artinya kalau memang sudah sesuai ya kita pertahankan, kalau memang ketinggian ya kita akan coba press ya kan lebih lebih rendah. Atau memang kurang tinggi ya, itu kan kita nggak tahu Iya, gitu kan. Artinya kita harus kaji terlebih dahulu dan juga kita melihat kemampuan-kemampuan juga para penilai-penilai anggota ini untuk mengikuti PPL tersebut. Gitu. Oke. Menarik sekali ya Pak ya, memang ke depannya mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ya atau Bapak inginkan itu bisa terwujud juga ya Pak ya. Lalu Pak, sejauh mana nih langkah ke depan Bapak nih jika terpilih menjadi DPK nih? Apakah sudah ada gambaran apa yang akan dilakukan dalam mewujudkan transparansi keuangan yang saat ini banyak digaungkan atau diminta oleh anggota MAPI ya? Karena mungkin ada anggota juga yang menganggap saat ini tuh kondisinya keuangan MAPI itu belum transparan seperti itu. Ya, ya baik. Jadi nanti ketika kita sudah terjun di dalam DPK dan menguasai anggaran MAPI, kita akan menyarankan ketika ada anggota yang mempertanyakan ketransparansi tersebut, kita akan membuat satu forum untuk menggambarkan besaran-besaran biaya tersebut itu sumbernya dari mana saja. Transparansi tersebut akan didiskusikan dengan anggota-anggota dan juga anggota diberikan kesempatan untuk mungkin mengkritisi ya kan untuk mempertanyakan mengapa anggaran itu besar gitu. Jadi artinya komunikasi itu terus dijalin untuk menjaga transparansi anggaran. Intinya juga komunikasi ya Pak Ya, ya yang pentingnya biar tidak ada salah paham ya gitu betul, ya Pak ya. betul. Baik Pak, tidak terasa ya Pak waktu sudah berlalu dan cukup banyak hal-hal yang kita diskusikan dalam waktu yang singkat ini. Sangat menarik sekali dan membuka wawasan baru ya mungkin bagi kita semua. Ya. Terakhir Pak, silahkan nih menyampaikan harapan Bapak kepada penilai Indonesia, seluruh penilai Indonesia dan juga closing statement Pak, silahkan. Baik, harapan saya kepada seluruh penilai Indonesia agar menjadi penilai yang berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terutama juga untuk asosiasi MAPI agar menjadi asosiasi yang dapat dipercaya oleh seluruh stakeholdernya. Harapan saya untuk Dewan Pengawas Keuangan apabila saya terpilih, saya akan membawa program-program kerja yang dapat mengawasi keuangan MAPI mulai dari penyusunan anggaran sampai terjadinya realisasi anggaran sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan anggaran-anggaran tersebut akan bisa menjadi lebih efisien dan bermanfaat untuk anggota. Jangan lupa tanggal 10 sampai 12 September akan ada pemilihan Munas. Pilih saya Ahmad Faisal Siregar, DPK nomor 1. Salam penilai. Demikianlah podcast kita bersama kandidat Dewan Pengawas Keuangan nomor urut 1, Bapak Ahmad Faisal Siregar. Saya Fadila bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Munas 13 MAPI 2024.